Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Desiwati Haryanja. Di sini saya akan mengidentifikasi dan memperkenalkan 10 tanaman Liliopsida dan 10 tanaman Magnoliopsida. Yang pertama ada jagung dengan nama lokal jagung dengan nama ilmiah Geamais dengan ciri khusus jagung yaitu memanjang sejajar, batangnya tegak, tidak berkayu, berwas-was, terisi pelur dan memiliki bunga berumah satu, buahnya tipe buah karang dan memiliki akar serabut. Manfaat dari jagung adalah sumber karbohidrat pokok atau pengganti nasi, dibuat tepung, roti, sereal dan maupun makanan lainnya. Jagung ini termasuk dalam kelompok Liliopsida karena jagung termasuk bijinya hanya berkeping satu atau monokotil, memiliki akar serabut, daun bertulang sejajar, tidak berkambium dan bunga umumnya kelipatan 3. Selanjutnya ada nama tebu dengan nama lokal tebu, nama ilmiahnya Saccharum officinarum. Ciri khususnya itu batang tinggi berwas-was, manis, daun panjang dan sempit. Manfaat dari tebu yaitu bahan baku gula, minuman segar, dan pakan ternak, termasuk Liliopsida karena berbiji satu, akar serabut, dan tulang daun sejajar. Kemudian yaitu ada pisang, nama lokalnya pisang, nama ilmiahnya Musa paradiasca. Ciri khususnya yaitu daun besar memanjang, batang semu, buah tersusun dalam tandang. Manfaat dari pisang yaitu buah, sumber energi dan vitamin. Daun untuk membungkus makanan. Pisang termasuk Liliopsida karena berbiji satu, akar serabut, dan tulang daun sejajar. Selanjutnya ada kelapa dengan nama lokal kelapa, nama ilmiahnya Cocos nucifera, ciri khususnya batang tunggal dan tinggi, daun majemuk menyirip, buah besar berlapis sabut dan tempurung keras dan memiliki akar serabut. Manfaat dari kelapa yaitu air kelapa sebagai minuman, daging buah untuk pangan, minyak, sabut untuk kerajinan. Termasuk kelompok Liliopsida karena berkeping satu, berakar serabut dan bertulang daun sejajar. Selanjutnya ada nanas dengan nama lokalnya nanas, nama ilmiah Ananas commosus dengan ciri khusus buahnya berduri di luar, bermahkota daun runcing di atas, daging buah kuning. Manfaat dari buah nanas yaitu sumber vitamin C, melancarkan pencernaan, bahan makanan dan minuman. Termasuk Liliopsida karena berbiji satu atau monokotil, berakar serabut dan tulang daun sejajar. Lidah buaya dengan nama lokal lidah buaya, nama ilmiahnya aloe vera, ciri khususnya daun tebal berdaging, bergetah bening, tapi daun berduri kecil. Manfaat dari lidah buaya yaitu menyuburkan rambut, menyembuhkan luka, bahan kosmetik dan obat. Lidah buaya termasuk dalam Liliopsida karena berbiji satu, akar serabut, tulang daun sejajar. Selanjutnya ada nama lokal pandan dengan nama ilmiah Pandanus amirilifolius. Ciri khususnya yaitu daun panjang, sempit, wangi khas, dan tumbuh merumpun. Manfaat dari pandan yaitu pewangi makanan, obat tradisional, dan pengusir serangga. Termasuk Liliopsida karena berbiji satu, akar serabut, tulang daun sejajar. Kemudian ada dengan nama kunyit, nama lokalnya kunyit, nama ilmiahnya Curcuma longa. Ciri khususnya yaitu rempang berwarna orange, aromanya khas, daun lebar memanjang. Manfaat dari kunyit yaitu bumbu masakan, obat antiinflamasi, dan memperlancar haid. Termasuk Liliopsida karena berbiji satu, akar serabut, dan tulang daun sejajar. Selanjutnya ada talas, nama lokalnya talas, nama ilmiahnya Colocasia esculenta. Ciri khususnya yaitu daun lebar berbentuk hati, batang berair, umbi di dalam tanah. Manfaat dari talas yaitu umbi sebagai sumber karbohidrat dan daun sebagai sayuran. Termasuk kelompok Liliopsida karena berbiji satu, akar serabut, tulang daun sejajar. Selanjutnya ada serai dengan nama lokal serai, nama ilmiahnya Cymbopogon citratus dengan ciri khusus batang beraroma khas, daun panjang sempit, dan tumbuh berumpun. Manfaat dari serai yaitu bumbu makanan, obat tradisional, dan pengusir nyamuk. Termasuk Liliopsida karena berbiji satu, akar serabut, tulang daun sejajar. Selanjutnya, tanaman Magnoliopsida. Yang pertama, kembang sepatu. Memiliki nama lokal kembang sepatu, nama ilmiah Hibiscus rosa sinensis dengan ciri khusus bunga besar mencolok dan kelopak berlapis. Memiliki manfaat obat sariawan dan hiasan. Termasuk kelompok Magnoliopsida karena memiliki daun bertulang menyirip dan bunga mencolok. Yang kedua ada mawar dengan nama lokal mawar, nama ilmiahnya Rosa sp, dengan ciri khusus yaitu bunga wangi dan berduri. Sebagai manfaatnya yaitu sebagai hiasan, bahan parfum, dan teh mawar. Termasuk dalam kelompok Magnoliopsida karena bunga lengkap dan batang berkayu. Yang ketiga ada ubi jalar, yang dimana nama lokalnya yaitu ubi jalar, nama ilmiahnya Ipomoea batatas dengan ciri khusus umbi akar dan daun mencari. Manfaatnya yaitu sebagai sumber karbohidrat, termasuk ke dalam Magnoliopsida karena daunnya menyirip dan memiliki bunga. Keempat ada singkong dengan nama lokal singkong, nama ilmiahnya Manihot esculenta dengan ciri khusus yaitu umbi akar dan getah putih. Sebagai manfaatnya yaitu sumber pangan atau karbohidrat, termasuk ke dalam Magnoliopsida karena berbiji belah dan daun menjari.
Yang kelima, nangka. Dengan nama lokal yaitu nangka, nama ilmiahnya yaitu Artocarpus heterophyllus dengan ciri khusus yaitu buah besar dengan getah dan memiliki daun lebar. Manfaatnya yaitu sebagai buah segar dan sayuran muda, termasuk ke dalam Magnolepsida karena pohon berkayu dan bunga tersusun majemuk. Keenam, pepaya. Dengan nama lokal yaitu pepaya, nama ilmiahnya yaitu Carita papaya dengan ciri khusus batang lunak dan memiliki daun menjari. Manfaatnya yaitu sebagai buah dan melancarkan pencernaan, termasuk dalam Magnolepsida karena memiliki bunga sempurna dan daun menyirip. Yang ketujuh yaitu ada cabai. Dengan nama lokalnya yaitu cabai, nama ilmiahnya Capsicum sp dengan ciri khusus yaitu memiliki buah pedas dan memiliki daun meruncing. Manfaat dari cabai yaitu sebagai bumbu masakan dan obat herbal, termasuk ke dalam Magnolepsida karena memiliki bunga sempurna dan buah berdaging. Kedelapan yaitu mangga. Dengan nama lokalnya mangga, nama ilmiahnya Mangifera indica dengan ciri khusus yaitu memiliki buah berdaging dan memiliki biji tunggal besar. Manfaatnya yaitu sebagai buah konsumsi dan sebagai jus, termasuk ke dalam Magnolepsida karena pohon berkayu dan daun menyirip. Dan yang kesembilan yaitu ada tapak darat. Dengan nama lokalnya tapak darah, nama ilmiahnya Catharatus raiceus dengan memiliki ciri khusus yaitu bunga kecil berwarna-warni, memiliki manfaat sebagai obat kanker dan diabetes, termasuk ke dalam Magnolepsida karena bunga mencolok dan daun menyirip. Adapun yang terakhir yaitu terong pipit atau dengan nama lokal rimbang, dengan nama ilmiah Solanum torpum yang memiliki ciri khusus yaitu memiliki buah kecil bulat hijau, tumbuh bergerombol dan batang berduri. Manfaat dari terong pipit ini yaitu sebagai sayur dan menurunkan tekanan darah dan sebagai antimikroba, termasuk ke dalam Magnolepsida karena memiliki bunga sempurna, daun menyirip, dan batang berkayu. Nah, jadi Liliopsida dan Magnolepsida merupakan dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang memiliki perbedaan mencolok dalam struktur morfologinya. Tumbuhan Liliopsida yang juga dikenal sebagai monokotil memiliki satu kotilidon atau daun lembaga, sedangkan Magnolepsida atau dikotil memiliki dua kotilidon. Daun pada Liliopsida umumnya bertulang sejajar atau melengkung, sedangkan pada Magnolepsida bertulang menyirip atau menjari. Sistem perakaran pada Liliopsida berbentuk serabut, sementara Magnolepsida memiliki akar tunggang. Susunan pembuluh angkut pada batang Liliopsida tersebar tidak teratur, sedangkan pada Magnolepsida tersusun dalam lingkaran. Selain itu, bunga pada Liliopsida biasanya memiliki bagian-bagian dalam kelipatan 3, sementara pada Magnolepsida umumnya dalam kelipatan 4 atau 5. Liliopsida juga tidak mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batangnya tidak membesar, sedangkan Magnolepsida bisa mengalami pertumbuhan sekunder dan batangnya dapat membesar. Contoh dari tumbuhan Liliopsida yaitu seperti padi, jagung, dan pisang, sedangkan contoh Magnolepsida yaitu mangga, kacang tanah, jambu, dan lain-lain.